Ibnu Mas'ud rahimahullah mengatakan bahwa inna rauha wal faraja fil yaqin war ridha wa innal gham wal huzan minasyakki was sukht. Sesungguhnya kegembiraan, kenyamanan, dan jalan keluar itu selalu bersama atau selalu ada pada keyakinan dan ridho sama Allah. Jadi kalau kita yakin sama Allah, ridho sama Allah, selalu happy, selalu seneng, selalu plong gitu loh. Dan dikasih jalan keluar sama Allah. Wa innal gham wal huzn, dan sebaliknya, sesungguhnya kesedihan, kekhawatiran, baik kesedihan karena kejadian masa lalu atau kekhawatiran terhadap masa depan, overthinking ke masa depan. Jadi paranoid, takut, sedih, khawatir terus, itu ada pada syak, ragu-ragu, nggak yakin, wasukhat, nggak ridho sama Allah. Itu. Jadi yang membuat kita nyesek itu bukan pada saat kita nggak punya duit atau jadi orang miskin, tapi pada saat kita tidak ridho dengan ketetapan Allah yang menjadikan kita orang miskin pada hari-hari ini. Itu. Nah, biasnya apa? Biasnya kita pikir karena kita miskin, nggak punya duit, makanya kita sedih, sengsara, susah. Padahal bukan itu. Yang bikin kita sedih, sengsara itu pada saat kita nggak yakin dan nggak ridho. Tapi karena dua hal ini datang bersamaan, dan itulah salah satu bentuk ujian dunia, orang yang nggak belajar dan nggak mujahadatun nafas, nggak berusaha sungguh-sungguh, salah ngeliat, salah mendiagnosa. Akhirnya kesimpulan dia, karena gua miskin, padahal bukan. Enggak. Gitu loh. Jadi itu poin. Bukan karena miskin, tapi karena tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Sebaliknya, ada orang yang kaya terus ridho gitu loh. Yang membuat dia tenang, bahagia itu bukan karena miskin, balik lagi ke kemiskinan. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia ridho gitu loh. Ya kalau gitu kan enak Pak Ustadz ya. Gue ridho nih, duit gue 70 M, alhamdulillah gitu. Ya semua, tapi nggak semudah itu loh, benar nggak? Iya, yang ngerti yang pernah kaya. Antum ngerti nggak? Nggak harus yang punya, nggak harus pernah ya. Tapi nggak demikian loh. Ada banyak orang tuh fulusnya udah banyak, tetap nggak ridho. Nggak ridho dengan kondisi dia sekarang. Dan nggak yakin gitu. Kan harus yakin dulu. Ada orang tuh hidupnya paranoid, ketakutan. Karena dia nggak punya keyakinan bahwa ini tuh hanya titipan misalnya. Ini titipan dari Allah. Allah kan tanya. Jadi yakin ini penting hadir. Yakin itu penting.
Hadirin hafal satu ayat dan yakin, itu bisa buat hadirin senyum-senyum sendiri. Gila, bukan. Bahagia gitu loh, senang gitu loh. Tapi hadirin hafal satu surat, nggak yakin, nggak tenang hidup. Beneran. Hafal innamal usri yusro. Yakin. Oh, mantap udah. Hari itu ditolak lamarannya. Oh, tenang. Hari itu ikhwannya mundur. Tenang. Innamal usri yusro. Gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu poin. Nah makanya sekali Abu Bakar Siddiq doa minta keyakinan. Nah kenapa? Penuntut ilmu itu harus yakin. Jadi ini bukan tentang banyak-banyakan ilmu. Ini seberapa ilmu itu kita yakini. Beda. Khadijah radhiyallahu anha ketika wafat hafal Quran 30 juz nggak? Iyalah Pak Ustaz. Gimana iya? Emangnya udah turun 30 juz? Kan belum hadirin. Ini hadirin suka lucu ya. Ya subhanallah. Kan beliau meninggalkan di fase Mekah. Jangankan 30 juz. Semua surat Madaniyah aja belum ada yang turun. Tapi mengapa mengalahkan banyak pihak yang hafal 30 juz? Walaupun menghafal 30 juz sangat positif. Yang bedakan apa? Yakinnya itu. Beliau sudah membuktikan keyakinannya. Diboikot 2-3 tahun hadirin.